Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah. Ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wasallam taslima, amma ba'd. Pemirsa YouTube Kompas TV Jawa Barat yang saya hormati, pada sore hari ini saya akan berbicara tentang keistimewaan malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala memberikan 5 keistimewaan malam-malam yang Allah pilih untuk Rasulullah SAW dan juga bagi umatnya. Yang pertama, ada malam istimewa yang bagi Rasulullah SAW, yakni ketika Rasulullah menunjukkan kemukjizatannya di depan orang-orang kafir Quraisy untuk bisa memegang bulan dan membelahnya menjadi 2. Itu diabadikan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtarabatis sa'ah wan syaqqul qamar. Jadi ketika Rasulullah bisa membelah bulan itu pada malam hari. Kemudian malam yang lain adalah malam yang disebut malam ijabah wa da'wah. Malam ketika Rasulullah SAW diberikan pemenuhan oleh Allah SWT untuk bisa mendakwahi seluruh makhluk manusia dan seluruh jin, ya. Ketika Allah SWT memberikan kemampuan Rasulullah SAW untuk bisa menaklukkan sebangsa jin untuk bisa ikut dalam agama Islam. Wa idza sarafna ilaika nafara minal jinni yastami'unal qur'ana. Ketika Allah berikan kemampuan Rasulullah SAW untuk bisa merekrut para bangsa jin untuk bisa mendengarkan Al-Quran. Artinya ini adalah kemampuan dakwah Rasulullah bisa menembus di luar batas manusia. Kemudian ada malam yang istimewa lain adalah malam Lailatul Hukmi wal Qadiyah. Jadi malam ketentuan dan penentuan amal manusia, yakni malam nisfu Sya'ban. Ini malam juga malam istimewa yang Rasulullah SAW dan bagi umatnya di malam itu adalah orang bisa ditentukan nasib ke depan kehidupannya. Itulah malam nisfu Sya'ban atau yang disebut malam diangkatnya amal-amal. Kemudian malam yang keempat adalah Yamuddana wal Qurbah, yakni malam di mana Rasulullah mendekat langsung dengan Allah, yakni malam Isra wal Mi'raj. Malam ini merupakan malam istimewa. Dalam Al-Quran dikatakan Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wasamiul basir. Malam Isra dan Mi'raj adalah malam yang istimewa. Nah, yang terakhir malam Lailatul Qadar, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Al-Qur'an kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan juga untuk umatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzal malaikatu warruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam Lailatul Qadar ini adalah malam adanya di malam-malam terakhir di bulan suci Ramadan. Malam yang istimewa, malam yang lebih baik dari 1000 bulan, dan usia manusia tidak mungkin sepanjang usia 1000 bulan. Jarang umat Nabi Muhammad yang mencapai itu, tetapi ada juga yang mereka berusia panjang. Artinya ibadah kita di malam Lailatul Qadar itu akan mendapatkan nilai 1000 bulan panjangnya amal kita tanpa ada kemaksiatan, tanpa ada kesalahan. Tentu ini adalah malam istimewa. Semua orang mendambakan datangnya Lailatul Qadar. Rasulullah SAW penjelasannya lewat Ibnu Abbas, diriwayatkan hadis Ibnu Abbas, bahwa malam Lailatul Qadar ini adalah malam diturunkannya ribuan malaikat, bahkan dicatat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas itu 70.000 malaikat. 70.000 malaikat ini turun ke muka bumi, ya. Pusat titik komandonya adalah di wilayah Makkah Al-Mukarramah, di Madinah, dan di Masjidil Aqsa, serta di Gunung Turisina. Itu malaikat Jibril yang ada di Mekah, kemudian malaikat Israfil dan Israel
dan malaikat-malaikat yang lain disebar untuk menyelusuri seluruh dunia ini. Fi kulli amrin, ya, di semua tempat, baik di darat, di laut, mereka memberikan salam kepada orang-orang yang taat pada malam Lailatul Qadar itu. Siapakah mereka? Yakni orang-orang yang berpuasa tentunya di hari-hari Ramadan. Kemudian mereka ibadah di malam hari terakhir itu dengan secara khusyuk, dengan rasa tadarruan wa khifatan, berharap dan rasa takut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berharap akan surganya dan takut akan api nerakanya. Maka malam Lailatul Qadar ini adalah malam disunahkannya beriktikaf bagi laki-laki, berada di masjid-masjid tentunya, dan bagi wanita mungkin disunahkan di rumah-rumah mereka, kecuali mereka yang diizinkan oleh suaminya untuk bersama-sama iktikaf di masjid. Ini adalah bagaimana malam Lailatul Qadar adalah malam puncaknya ibadah di dalam bulan-bulan Ramadan. Sehingga Rasulullah diceritakan dalam periwayatan yang diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari, saya menemani ibadah Rasulullah pada malam ke-23, hampir fi satrul layal, sepertengah malam, mungkin sekitar jam 12-an, ibadah tarawihnya, ibadah sholat-sholat sunnah, dan ingat pada Allah, zikir dan sebagainya. Sampai pada setengah malam, artinya pada malam jam 12. Dan tanggal 27-nya Rasulullah beribadah sampai kurang lebih jam 3 malam. Sehingga kami terburu-buru untuk bermakan sahur, kata Abu Dzar Al-Ghifari. Artinya apa? Puncak ibadah di malam Lailatul Qadar ini antara malam tanggal 21 sampai tanggal 29 ini adalah malam yang sangat istimewa, di mana ribuan malaikat memberikan salam, memberikan hormat. Inilah malam yang disebut malam assalam wa tahiyyah. Ucapan salam para malaikat dari langit, ya. Kemudian salam penghormatan pada hamba-hamba Allah yang tentu mengalami kekhusyuan, yang mencoba mendekatkan diri pada Allah. Di kalangan para sahabat, di kalangan para tabi'in dan salafus saleh, di akhir Ramadan ini mereka menangis, ya. Mereka berharu-haru karena dikhawatirkan dia akan meninggalkan Ramadan, meninggalkan kita, dan dia tidak akan berjumpa lagi dan Ramadan berikutnya. Maka hari-hari terakhir inilah, di malam Lailatul Qadar itulah mereka menangisi dirinya, nasib kedepannya di akhiratnya kayak apa. Oleh karena itulah kita yang masih hidup diberikan kesempatan berada dalam Ramadan ini untuk sama-sama meningkatkan kedekatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah malam Lailatul Qadar yang dianjurkan dan dicontohkan oleh Rasulullah, bahwa kita semakin semangat beribadah di akhir-akhir Ramadan ini. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, cirinya adalah dia, kalau dia mendapatkan itu dengan adanya hidayah, semakin bertambahnya ketaatan, semakin berkualitas dalam kehidupannya, ya. Ini adalah anugerah Allah. Dan malam Lailatul Qadar, ciri-cirinya itu digambarkan adalah suasana yang sejuk, ya, tidak panas, tidak dingin, suasana tenang. Tidak ada makhluk-makhluk yang berisik, termasuk lolongan anjing tidak didengarkan. Sunyi, senyap, dan keteduhan, kesejukan, ketenangan. Dan disitulah ribuan malaikat turun. Nah, ini tanda-tandanya suasana lingkungan, kondisinya seperti itu. Di siang harinya biasanya matahari memancar dengan cahaya yang terang sekali. Inilah malam Lailatul Qadar. Tetapi memang ini adalah gambaran nasib orang yang akan mendapatkannya adalah tentu akan dipilih oleh Allah SWT. Tetapi kita tentu berikhtiar ingin mendapatkan malam istimewa itu, malam Lailatul Qadar ini. Oleh karena itulah kita yang diberi kesempatan oleh Allah, yang masih bisa hidup pada hari ini untuk bisa bersama-sama melaksanakan i'tikaf, menyambut datangnya Lailatul Qadar ini. Malam yang sangat istimewa, tentu usia kita tidak bisa mencapai seperti itu, tapi dengan kualitas yang akan beribadah kita di malam Lailatul Qadar akan kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Nah,
Kalau ada yang mau bertanya, silakan lewat Kompas TV Jawa Barat. Ini live streaming, silakan bagi saudara-saudara kami yang menyaksikan, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah, malam Lailatul Qadar benar-benar dirindukan bagi semua umat muslim yang sedang melakukan ibadah puasa ya, Prof. Betul. Pak Ustadz, ini ada pertanyaan Pak Ustadz. Untuk malam ganjil, apakah harus di masjid atau misalnya bisa dilaksanakan di rumah? Sunahnya i'tikaf itu memang wal akifina fil masajid. Kita beritikaf ya di dalam masjid itu bagi laki-laki tentu disunahkan di masjid ya. Tapi kalau di rumah juga tidak apa-apa. Tergantung kondisinya. Kalau di rumah mungkin terasa untuk menjaga keamanan supaya di rumah ya nggak apa-apa. Nah, tapi bagi laki-laki memang disunahkan, dianjurkan di masjid jami ya. Sehingga kita bisa merasakan suasana i'tikaf itu bersama-sama dengan saudara-saudara kita di masjid. Tentu itu semakin menambah kehusuan kita, menambah keharuan kita, bahwa malam itu adalah malam yang dihidupkan ya. Barangkali itu Pak yang bisa saya jelaskan. Sama ini Pak Ustadz, tadi kan Pak Ustadz bilang itu ibadah di masjid. Selain kira-kira Pak, ibadah apa saja Pak yang paling utama untuk saat di Lailatul Qadar? Ya. Ibadah itu banyak ya. Ada bahkan di dalam penjelasan Ibnu Abbas itu, orang yang duduk sekalipun ya berzikir pada Allah ya, atau membaca Al-Quran atau sholat ya, apa saja yang penting aktivitas itu adalah mengingat Allah ya, menunjukkan kedekatan kita bersama Allah, muraqabah ya. Muraqabah sedekat-dekatnya merasakan kita berhadapan dengan Allah ya, tanpa ada perantara. Kita sedang berhadapan, tawajuh di hadapan Allah. Membaca Al-Quran itu juga sama dengan berdialog dengan Allah ya. Karena Al-Quran itu ayat-ayat Allah yang dimana kita membacanya sama seperti berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi kita memahami ayat-ayat itu. Atau kita berzikir ya. Bacaan zikir itu ya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, atau la ilaha illallah. Zikir pokoknya la ilaha illallah. Atau juga bacaan-bacaan aurat yang sudah kita miliki. Nah, yang lebih utama memang sholat ya. Sholat ini kan lebih menjadikan fokus kita, seluruh gerak badan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW di dalam periwayatan hadis Istri Aisyah beribadah sholat sampai kakinya bengkak, itu menunjukkan bahwa sholatnya Rasulullah terus menerus ya. Terus secara fisik, gerak fisik menunjukkan seluruh totalitas badan kita sedang di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu mungkin Pak Miftah. Sama ini Pak Ustadz, ini juga ada dari pertanyaan dari saya nih Pak Ustadz. Misalnya kita diniatkan untuk itikaf. Lalu pas kita berangkat dari rumah, tanpa disadari kita sakit Pak. Apakah sebaiknya menurut Pak Ustadz lebih baik kita terus meneruskan itikaf kita selama di masjid, atau lebih baik kita kembali saja Pak? Kalau kondisinya darurat ya, kalau kondisi kita darurat ya tidak usah di masjid, misalnya karena masuk angin ataupun mungkin malah tambah tidak enak badan ketika di ruang terbuka ya, kita nggak apa-apa di rumah juga nggak apa-apa. Bahkan di dalam penjelasan para ulama ya, bahkan dari asar sahabat yang saya ketahui itu adalah fi kulli amrin salam, itu orang yang ada dimanapun, di kamar-kamar, orang yang tertidur pun, orang yang ada di lautan dimanapun, di mana ada manusia, malaikat itu terutama yang mukmin dan muslim, dia selamani semua ya. Orang tertidur pun dia salami ya. Atau yang terbangun ada di lautan dia datangi, atau yang ada di kamar-kamar sekalipun, mereka fi kulli amrin dimanapun ya, totalitas manusia. Jadi kalau kondisi badan tidak fit, itu fikih membolehkan dalam kondisi darurat. Di rumah tidak apa-apa ya, mungkin juga menjaga keamanan kalau khawatir rumahnya takut ada yang bongkar, ya nggak apa-apa di rumah, nggak Pak, itikaf di rumah ya.
apakah lebih baik kita selama 10 hari terakhir itu kita harus terus di masjid atau kita hanya di bulan-bulan ganjil saja Pak Ustadz? Berdasarkan penjelasan Imam Malik radhiyallahu an, seorang ulama mazhabnya, lebih aman kita mencari Lailatul Qadar itu dalam satu paket di malam-malam terakhir di bulan Ramadan itu, dari tanggal 21 sampai 29. Karena berdasarkan pengalaman para alim ulama dan para sahabat ya, Bilal bin Rabah menyebut malam Lailatul Qadar itu tanggal 24. Mungkin pengalaman beliau mendapatkan tanggal 24. Imam Syafi'i mengatakan tanggal 21 itu malam Lailatul Qadar itu. Nah, bahkan banyak yang menyebutkan di malam-malam yang lain ya. Nah, dalam pandangan para alim ulama, kalau puncaknya Rasulullah itu memang malam 27 itu, sehingga ibadah Rasulullah sampai menjelang subuh itu. Jadi kegiatan Lailatul Qadar ini memang lebih aman, kata Imam Malik, adalah di 10 akhir tidak boleh dilewat. Semuanya terus saja secara rutin, secara kontinu, lebih aman akan mendapatkan pada malam-malam itu. Jadi kalau dipilihin tanggal 21, 23, 25 saja, seolah-olah kita berhitung dengan Tuhan. Kalau ini kan mahabbah, bagaimana kita rasa cinta dengan Allah ibadah ini. Ini menumbuhkan dengan kita melaksanakan 10 hari terakhir itu menunjukkan mahabbah di hadapan Allah SWT. Beribadah dengan cara indah dan rasa cinta di hadapan Allah. Itu mungkin Pak Ustadz. Ya, satu lagi pertanyaan terakhir nih Pak Ustadz. Sebenarnya ada beberapa pertanyaan, tapi ini satu lagi. Ciri manusia apa yang bisa mengalami Lailatul Qadar yang nyatanya Pak Ustadz? Ya. Cirinya adalah sama seperti orang yang ibadah haji mendapatkan kemabruran, haji yang mabrur. Jadi cirinya adalah orang yang taatnya bertambah. Liyazdadu imana ma'imani. Mereka terus bertambah keimanannya ya, bersama orang-orang yang sudah beriman, dia terus bertambah, kualitas hidupnya bertambah juga. Ya. Manfaatnya bagi manusia bertambah. Akhlaknya, etikanya juga sangat disenangi manusia. Dia mengalami perubahan-perubahan mental, perubahan-perubahan material, itu akan secara tidak langsung otomatis materi akan mengikuti. Ketika dia mengalami Lailatul Qadar, hidupnya akan sukses di mata manusia ataupun apalagi di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ciri-cirinya adalah sama seperti orang yang haji mabrur. Haji mabrur itu berhaji, dia kemudian mendapatkan nikmat yang dia rasakan, juga mentalitas liman ta'atuhu tazid. Itulah nanti lahirnya Idul Fitri ya. Ketaatannya terus bertambah. Nah, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberi manfaat bagi saudara-saudara sekalian yang hadir pada dan menyaksikan pada acara ini, bahwa Lailatul Qadar adalah malam yang istimewa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi umat Nabi Muhammad SAW. Inilah malam yang 1000 bulan nilainya nilai sama dengan 1000 bulan. Orang ibadah sholat sunnah dinilai sama seperti fardu di bulan Ramadan ini. Orang yang mengamalkan sholat fardu dinilai sama dengan 70 kali mendapatkan sholat fardu di bulan-bulan yang lain. Inilah kenapa, karena usia umat Nabi Muhammad itu sangat pendek dibanding umat-umat Nabi terdahulu, sehingga kualitas amal ibadahnya umat Nabi Muhammad ini akan bisa mengimbangi atau mungkin melebihi amalnya umat-umat Nabi terdahulu. Umat-umat Nabi terdahulu usianya sangat panjang, ada yang ratusan tahun. Umat Nabi Muhammad ya sebagaimana usia Rasulullah ya minimal 63 tahun. Tetapi kualitas amal dengan dilipat-lipatkan oleh Allah adalah memposisikan bahwa istimewanya umat Nabi Muhammad dan keistimewaan itu ada di malam Lailatul Qadar. Barangkali ini saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.